360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back. It's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku super excited pengen share ke teman-teman produk yang lagi aku coba sekarang ini. Pokoknya produk ini benar-benar sensitive skin friendly, mereka juga acne prone skin friendly, dan yang terpenting adalah ingredient listnya itu benar-benar minimal, jadi bisa meminimalisir kemungkinan breakout di kulit. Nah, oke, without any further ado, aku pengen ngasih tahu dulu kalau skin type aku, skin concern aku, semuanya udah aku cantumin di description box aku. Nah, sekarang ini skin concern aku tuh lagi fokus untuk ngatasin jerawat karena lagi banyak jerawat di pipi, di dagu. Sekarang nggak terlalu kelihatan karena emang aku lagi pakai make up ya. Ditambah kulit aku sensitif karena kemarin sempat over exfoliating. Jadi agak susah buat aku nyari rangkaian acne care yang cocok di kulit aku karena rata-rata produk acne care buat jerawat itu tuh gampang bikin kulit aku iritasi, kering, gatel gitu. Jadi setelah aku melewati banyak produk untuk aku coba, jatuhlah pilihan aku ke produknya Glow Labs, yaitu Ultimate Team yang terdiri dari Gentle Glow Essence, kemudian ada Probiome Acne Serum, dan yang terakhir ada Glow Labs Peptide Moist. Jadi yang bikin aku kayak langsung tertarik buat cobain produk dari Glow Labs ini tuh adalah setelah aku baca-baca kalau ternyata semua produk mereka itu pakai gentle technology, di mana isinya itu ada lactokin dan ada centella acetica. Nah, lactokin ini sendiri itu adalah ingredients yang terdiri dari milk protein dan juga laktosa yang ketika ditambahin di bahan-bahan aktif kayak misalnya brightening agent, exfoliating agent, dia itu bisa meminimalisir resiko iritasi. Kalau kalian tahu, kalau kalian pakai bahan-bahan aktif kan gampang kering atau iritasi tuh. Nah, lactokin ini yang meminimalisir hal itu. Selain itu dia juga punya peran untuk memperbaiki skin barrier, melembabkan, dan juga soothing. Makanya aku bisa bilang kalau produk ini tuh cocok untuk yang punya kulit sensitif sekalipun. Terus yang kedua dia ada centella acetica yang kayaknya aku udah nggak usah jelasin, aku yakin kalian semua tahu apa manfaatnya. Nah, oke, kita langsung aja mulai dari produk yang pertama, yaitu Gentle Glow Essence. Nah, untuk packagingnya, dia tuh botol berbahan plastik yang cukup secure karena di bagian dalamnya itu ada pengaman tambahan untuk menghindari produknya bocor atau tumpah. Dan sejujurnya ini benar-benar ngebantu aku yang clumsy, yang hobi banget yang namanya ngejatuhin skincare. Kemudian untuk teksturnya, dia tuh benar-benar cair banget, watery banget. Tapi aku nggak expect kalau ternyata dia tuh ngelembapinnya juga dapat. Aku kira dia tipe yang cair dan pas kering udah aja gitu hilang. Tapi ternyata enggak. Dan untuk cara pakainya, aku pakainya pakai dua metode. Yang pertama aku taruh di telapak tangan dulu, terus aku gosok-gosok langsung tap-tap aja di wajah. Yang kedua aku bisa pakai kapas. Kalau aku pengen ekstra eksfoliasi, aku pakai kapas, taruh di kapas, langsung aja aku gosok-gosok di wajah dan lanjut ke step skincare berikutnya. Kemudian untuk key ingredients dari produk ini, dia tuh yang pertama ada AHA yang fungsinya untuk mengurangi sel-sel kulit mati di kulit kita. Yang kedua ada BHA, fungsinya untuk mengurangi produksi sebum di kulit kita penyebab dari komedo. Aku yakin kalian semua tahu. Terus yang ketiga ada LHA, fungsinya untuk menyamarkan ukuran pori-pori di kulit kita. Dan yang keempat ada PHA untuk melembabkan dan sebagai antiinflamasi. Dan semua exfoliating agent di sini itu mereka masing-masing konsentrasinya 0,5%. Itu kenapa aku bilang cocok untuk pemula di dunia eksfoliasi, di dunia bahan aktif, dan juga cocok untuk yang kulitnya sensitif. Karena selain itu, selain konsentrasinya kecil, dia juga yang kelima ada centella acetica yang fungsinya sebagai wound healing, sebagai soothing, calming, dan melembabkan. Nah, pengalaman aku setelah pakai produk ini selama 2 minggu pas, yang pertama yaitu beruntus. Bukan kulit aku jadi beruntusan, tapi pada saat itu kulit aku lagi banyak beruntusan yang disebabkan oleh pori-pori tersumbat atau clogging pores. Jadi aku mutusin buat nyobain essence-nya aja sendirian tanpa pakai moisturizer, tanpa pakai serumnya, karena di dalam essence-nya ini ada banyak kandungan eksfoliasi yang bagus buat ngatasin pori-pori tersumbat. Dan yes, benar sekali di hari ketiga aku ngeliat, aku udah notice banget kalau di area beruntus aku tuh udah mulai berkurang. Tapi bukan yang kinclong kling hilang gitu, enggak ya, lebih ke berkurang aja. Cuman sayangnya emang momen ini nggak sempat aku abadikan, dan aku cuman abadiin foto before after hari ke-0 dan hari ke-14 aja yang bisa kalian cek di akhir video. Jadi sorry to say this, aku cuma bisa share ini aja ke kalian tanpa ada foto. Terus yang kedua, ngelembapin. Aku bener-bener gak expect pertama kalau ternyata essence ini tuh ngelembapinnya dapat banget. Kayak bukan essence yang ada eksfoliasinya gitu, kayak enak. Aku pakainya bahkan sampai 2-3 layer, saking enaknya untuk ngelembapin kulit aku. Tapi tetap ya, walaupun dia itu essence dan walaupun dia itu ada exfoliating agent di dalamnya yang konsentrasinya kecil, buat kalian yang punya kulit sensitif, aku tetap saranin kalian untuk pakai hydrating toner setelahnya. Nah, lanjut kita masuk ke serumnya, yaitu Probiome Acne Serum.
Nah, serum ini dia tuh fokusnya untuk ngatasin masalah jerawat. Pertama aku tuh agak skeptis sejujurnya sama namanya Probiome karena aku ngerasa kayak oh ini kayaknya pakai probiotik yang nggak bakal fungal acne safe nih. Turns out pas aku cek ingredient listnya ternyata mereka tuh pakai bahan-bahan fermentasi yang dia tuh tidak berpotensi untuk men-trigger fungal acne atau Malassezia folliculitis. Nah, untuk packagingnya dia tuh berbahan kaca yang packagingnya kayak serum pada umumnya aja dan aku pribadi nggak ada masalah sama sekali sama packagingnya. Kemudian untuk teksturnya, dia tuh gel yang lumayan kental, tapi pas diratain itu dia feelsnya berubah jadi kayak watery gitu loh. Dan cepat meresapnya di kulit aku tanpa ninggalin rasa lengket sama sekali. Dan efek ngelembapinnya pun dapet banget di kulit aku. Itu kenapa kalian bisa lihat udah bener-bener sisa segini lagi karena aku pakainya bener-bener banyak banget sekali pakai. Dan untuk cara pakainya, dia tuh dipakai kayak serum pada umumnya aja setelah penggunaan toner. Cuman kalau kalian pakai banyak rangkaian serum, usahain pakainya tuh dari tekstur yang paling cair ke yang paling kental. Kemudian untuk key ingredients dari produk ini, dia itu ada dua. Yang pertama itu ada Probiome Skin Tech 2% yang terdiri dari Lactococcus ferment-lysat, terus ada Bifida ferment-lysat, dan ada Chlorella vulgaris extract. Yang mana ini semua adalah bakteri baik yang fungsinya itu untuk menghentikan bakteri-bakteri jahat penyebab dari jerawat. Jadi istilahnya kayak mereka tuh perang gitu. Terus selain itu juga kandungan itu fungsinya itu untuk meningkatkan kemampuan regenerasi sel kulit kita dan masih banyak lagi. Dan key ingredients yang kedua itu ada Honey Bee Toxin 1% yang punya peran penting banget untuk masalah jerawat. Dia itu pertama bisa menghentikan, jadi stopin peradangan kulit kita yang diakibatkan oleh jerawat. Terus yang kedua dia juga bisa matiin tuh seluruh bakteri jahat akibat dari penyebab dari jerawat. Terus yang ketiga dia bisa meningkatkan produksi kolagen juga di kulit kita. Bagus banget nggak tuh? Nah, pengalaman aku setelah menggunakan produk ini selama 2 minggu pas, dengerin dulu. Yang pertama, aku suka banget sama teksturnya. Jadi dia itu teksturnya cair, cepet banget meresapnya. Bukan cair, kental, cepet banget meresapnya. Tapi tetap ngelembapin di kulit aku. Buktinya adalah kalian bisa lihat sendiri. Ini satu-satunya serum yang setelah aku pakai 2 minggu, baru 2 minggu aku pakai, sisanya udah 10% lagi. Aku kayak agak sebel karena aku berharap dia isinya lebih banyak gitu, cuman ya apa boleh buat. Terus yang kedua, aku suka karena serum ini tuh bukan tipe yang banyak aturan dalam arti nggak bisa digabung sama serum ini, nggak bisa digabung sama ini. Dia bisa digabung sama semua serum, nggak masalah di layer. Buat anak remaja juga aman, buat yang kulitnya sensitif juga aman, nggak bikin kering sama sekali, dan yang pasti ke jerawat juga bagus. Nah, untuk ke jerawat nih ya, aku ngerasa serum ini tuh ngambil peran paling penting untuk ngatasin atau nyembuhin masalah jerawat aku. Karena pas waktu itu tuh jerawat aku tuh lagi banyak yang radang, yang aktif, dan gatel. Itu yang bikin agak mengganggu gitu, karena garuk-garuk di bagian jerawat itu tuh kayak agak beresiko. Dan setelah aku pakai produk ini sendirian, aku coba sendirian tanpa pakai moisturizer, tanpa pakai essence-nya, dia di hari keempat, ketiga masih ada gatel dikit, tapi keempat rasa gatelnya itu benar-benar hilang, redness aku pun benar-benar berkurang. Tapi bukan langsung kayak hilang, jerawatnya bukan yang langsung kayak kempes, enggak. Tapi yang tadi, gatel dan redness-nya mulai berkurang. Walaupun kayak cuman gitu doang, tapi tetap aja itu sangat berarti buat aku, apalagi kayak cuman dipakai selama 4 hari. Itu sangat signifikan menurut aku, progres yang sangat baik. Nah, lanjut ke produknya yang terakhir, yaitu Glow Labs Peptide Moist. Kita mulai dari packagingnya dulu. Jadi dia itu tipe kemasannya bentuknya jar dan ada pelindung lagi di dalamnya. Tapi satu hal yang aku benar-benar harapin dari packagingnya itu adalah sesimpel spatula. Kenapa? Karena aku bukan tipe orang yang aman, nyaman, tentram, sentosa, bahagia ketika aku menggunakan jari aku untuk ngambil produk skincare dan aku pakai di wajah aku. Walaupun aku udah cuci tangan setelahnya, tapi tetap aja rasanya tuh kayak gitu. Itu kenapa aku selalu ngakalin dengan menggunakan spatula yang aku punya aja. Jadi mungkin bisa jadi masukan ke depannya untuk Glow Labs untuk bisa improve kemasan dari moisturizer ini dengan memberikan spatula di dalamnya. Sesimpel itu akan sangat membantu aku. Terima kasih. Kemudian lanjut ke teksturnya. Untuk teksturnya dia punya tekstur gel tapi lightweight banget, dan pas diratain itu rasanya kayak lagi pakai humectant di kulit aku. Jadi pas diratain aku kira dia tuh bakal ngasih efek kayak ngesil kulit gitu, tapi justru itu enggak. Efeknya itu justru setelah kering dia tuh kerasa nggak berat sama sekali. Awalnya pas baru diaplikasiin gitu dia bakal ngasih efek sedikit lengket di kulit, tapi setelah benar-benar kering efek lengketnya itu benar-benar minim juga.
Kemudian untuk key ingredients dari produk ini mereka ada dua. Yang pertama ada hyaluronic acid 2%, fungsinya untuk ngelembapin, ningkatin hidrasi kulit. Tapi yang bikin Hyaluronic Glow Labs ini beda dari hyaluronic lainnya itu adalah mereka itu pakai drone technology. Yang mana itu tuh bikin hyaluronic acid itu lebih cepat meresapnya ke dalam kulit, dan cara kerjanya itu langsung berdasarkan target. Jadi kayak dilihat gitu kulit mana yang lebih butuh hidrasi dan langsung bekerja tuh hyaluronic acidnya. Itu kenapa aku pakainya benar-benar sampai di area under eye, dan tenang aja moisturizer ini nggak nimbulin milia sama sekali di bawah mata. Terus yang kedua, key ingredientsnya itu ada tripeptide 1%. Mereka pakai peptide jenis palmitoyl tripeptide 1 yang fungsinya untuk menghambat terbentuknya melanin dan hiperpigmentasi. Melanin itu kalau kalian nggak tahu adalah pigmen yang biasa jadi penyebab kulit menjadi lebih gelap. Terus selain itu, fungsi dari tripeptide ini tuh untuk meningkatkan atau memperbaiki skin barrier dan sebagai anti-inflamasi juga. Dan untuk pengalaman aku setelah menggunakan moisturizer ini selama 2 minggu pas, yang pertama, aku pribadi suka banget sama teksturnya. Aku ngerasa kulit aku yang combination to oily kayak ngerasa bestie sama moisturizer ini. Kenapa? Karena kalau dibilang teksturnya itu ringan banget, enggak. Berat banget juga enggak, jadi kayak di tengah-tengah aja gitu. Itu kenapa ini yang bikin moisturizer ini enak untuk aku pakai pagi, siang, sore, malam, jadi versatile gitu. Dan aku pribadi suka tipe moisturizer yang kayak gini. Terus yang kedua, untuk performa ngelembapinnya di kulit aku yang gampang dehidrasi, aku pribadi nggak punya banyak masalah. Cuman kalau aku lagi pakai produk retinol di malam hari, aku pribadi ngerasa aku butuh pakai hydrating toner kayak 2-3 layer untuk menuhin tingkat hidrasi yang kulit aku butuhin, baru aku pakai moisturizer ini. Itu aja paling di kulit aku yang combination to oily ya, karena kulit aku gampang dehidrasi juga. Terus yang ketiga, pas aku pakai malam hari, besok paginya aku suka banget karena dia nggak bikin kulit aku kelihatan kayak ladang minyak gitu loh, kayak tambang minyak, apapun itu kalian sebutnya, nggak kayak gitu. Tetap berminyak, karena bagaimanapun kulit aku combination to oily, jadi tetap memproduksi minyak, tapi nggak sebanyak biasanya, dan itu poin plus banget buat aku. Nah, finally kita masuk ke foto before after aku setelah menggunakan rangkaian produk dari Glow Labs ini selama 2 minggu pas. Aku bisa bilang sih kalau untuk pemakaian 2 minggu doang, ini tuh termasuk progres yang cukup cepat di kulit aku. Karena kalian bisa lihat sendiri deh, dari segi kemerahan atau redness itu berkurang banget. Terus untuk jerawat juga banyak juga yang kempes, banyak juga yang udah mulai menciut. Cuman ini ada beberapa jerawat yang baru muncul, kayak contohnya di jidat aku, kalian bisa lihat sendiri, itu emang karena aku lagi PMS. Tapi so far bagus banget dan aku suka banget sama progresnya. So yes, kayaknya segitu aja review dari aku. Semoga video ini membantu teman-teman yang lagi membutuhkan. Dan kalau kalian merasa terbantu, boleh klik tombol thumbs up-nya. Kalau kalian tertarik buat cobain produknya, bisa langsung cek description di bawah. Di sana ada link yang aku cantumin, kalian bisa langsung klik dan langsung belanja. Kalau kalian pengen ngobrol lebih lanjut sama aku, kalian bisa mampir ke Instagram aku @nadiamasyur aja. So kayaknya segitu aja. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye!